Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau di kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan untuk memulai awal pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, batari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, batari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, bahkan Kau sangat baik. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang Kau nyatakan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, boleh membimbing, menuntun setiap langkah hidup kami. Untuk Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, juga Engkau memberkati semua saudara-saudara kami seiman yang mendengarkan, yang melihat tayangan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ketiga di ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema berbahagia orang benar. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6 firman Tuhan dikatakan demikian. Injil Matius pasal yang ke-5 di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang dimaksud dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran ialah
orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar itu adalah orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran akan firman Tuhan. Sudahkah di dalam kehidupan kita, tiap-tiap hari kita mau menyediakan waktu untuk kita boleh membaca firman Tuhan? Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, selayaknya hidupnya seperti pohon yang ditanam pada tepi batang air, yang merambatkan akar-akarnya pada tepi batang air. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan serta merenungkan, lebih daripada itu melakukan kebenaran firman itu sendiri. Orang yang demikian tidak akan pernah, firman Tuhan katakan, mengalami datangnya masa kekeringan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang benar berbahagia? Dikarenakan hidupnya senantiasa terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 di ayat yang pertama. Yesaya 55 di ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sangat luar biasa bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang-orang yang benar. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang senantiasa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji akan senantiasa memelihara kehidupan orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin di waktu-waktu yang lalu,
Di waktu-waktu yang lampau, kita kurang sungguh-sungguh dalam kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Pada melalui pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya paceklik atau kekeringan. Baik secara jasmani kita, jiwani kita, terlebih kekeringan dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyediakan diri kita, menyediakan waktu kita untuk kita senantiasa membaca firman Tuhan. Kita yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan itu akan menyatakan pemeliharaannya atas setiap kita, sebab kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perpanjangkan renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini boleh mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa mencari Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari kita akan berdoa syafaat. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami berdoa ya Tuhan, terlebih pada pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada pada gereja kami ya Tuhan. Engkau yang sudah mulai pekerjaan-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan Engkau sendiri juga yang akan memberkati pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Boleh semakin hari, boleh semakin berkembang, maju dan besar. Dan biarlah di atas segala sesuatunya,
hanya nama Tuhan saja yang senantiasa kami permuliakan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami membawa berdoa untuk Bapa dan Ibu Gembala kami yang telah Engkau pilih, Engkau panggil, Tuhan mempercayakan untuk menggembalakan domba-dombamu yang ada di gereja kami, GPI Porong ini, ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau senantiasa memberikan ekstra kesabaran, juga kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu, boleh membawa kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, tiada lupa Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ini. Kami membawa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan segala permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, khususnya pada hari-hari ini Tuhan. Cuaca begitu ekstrim, seringkali terjadi banjir bandang ya Tuhan. Mari ya Tuhan, tanah longsor, Engkau proteksi bangsa kami. Jauhkan dari segala macam bencana alam ya Tuhan. Juga Engkau jauhkan dari segala macam tudung maut kecelakaan, baik itu darat, laut maupun udara ya Tuhan. Bapa, berkatilah segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang di pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Aparat pemerintahan bangsa kami, Engkau memberkati lembaga-lembaga tinggi negara, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sinergi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, khususnya kami doakan untuk tenaga medis ya Tuhan yang menangani COVID-19 ini. Engkau berikan ekstra kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, sukacita, penghiburan. Bahkan Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka tetap eksis Tuhan untuk menolong, membantu para pasien yang mengalami paparan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lalukan bangsa kami dari segala macam virus-virus, kuman-kuman, sakit penyakit, bakteri khususnya dari virus corona ini ya Tuhan. Bila Engkau turunkan salom-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau buat semuanya berhasil oleh karena kami menyerahkannya. Dan kami percaya Tuhan akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa. Baik itu berkat jasmani jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani melimpah-limpah atas kehidupan kami. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.